Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Pada hari ini kita siap untuk belajar mengenai PKI, tetapi pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Anak-anakku sekalian, tetap ya menjaga protokol kesehatan, pakai maskernya ya, jangan berkerumun ya, agar kita ya, maskermu untuk bapak, masker bapak untuk kamu, master kita semua untuk SMA 3. Semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa siapkan dahulu peralatan-peralatan alat tulis untuk mengambil apa-apa saja yang dianggap penting olehmu, yang akan kamu tuliskan di dalam portofolio. Semoga pembelajaran tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 menambah wawasan kamu semua. Anak-anakku sekalian, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia 1948 itu terjadinya di Madiun. PKI adalah partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Mengapa PKI memberontak? Sebelum kita ke sana, PKI menjadi partai oposisi, bergabung dengan partai lain yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. PKI pada bulan September 1948 dipegang oleh Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif
untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Itu alasan utamanya mengapa PKI berontak. Alasan utamanya tentu bersifat ideologi, di mana mereka memiliki keinginan, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Jadi berbagai upaya dilakukan PKI untuk meraih kekuasaan. PKI yang di bawah pimpinan Musso berhasil menarik partai-partai dan golongan kiri seperti FDR bergabung ke dalam PKI. Partai inilah yang mendorong berbagai demonstrasi pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan persenjataan juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam dan mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet. Jadi, mengapa PKI memberontak? Alasannya adalah ideologis, bahwa mereka mempunyai cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Partai PKI selalu mendorong terjadinya demonstrasi pemogokan kaum buruh dan petani, serta sering mengancam pemerintah dan membahayakan posisi pemerintah di dalam diplomasi menghadapi Belanda. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi untuk menghadapi Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh kiri lainnya seperti Tan Malaka untuk meredam gerakan ofensif PKI. Namun kondisi politik yang sudah terlampau panas pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan TNI mulai meletus. PKI memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Adapun reaksi Presiden Soekarno seperti dalam pidatonya di RRI Yogyakarta, "Saudaraku, saudara-saudaraku, camkan benar apa artinya itu. Negara Republik Indonesia yang kita cintai hendak direbut PKI Musso. Kemarin pagi PKI Musso mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Musso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintahan Indonesia."
Dari pidato itu ya, Bung Karno mengajak ya bahwa atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka ya, tidak ada pilihan ya, bahwa ikut musuh dan PKI akan membawa kebangkrutan cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta insya Allah dapat bantuan Tuhan yang akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun. Pidato itu mengajak buruh, tani, pemuda, rakyat untuk jangan memberi bantuan kepada kaum pengacau, karena mereka mempunyai niat yang sangat jahat. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap para pejabat pemerintah, para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri menjadi korban. Pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi pun melakukan upaya untuk mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya ketika Musso tertembak, Arif Mir Saripudin pun tertangkap dan dia pun akhirnya dihukum mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidi, Lukman berhasil melarikan diri. Mereka inilah kelak pada tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Yang sebelumnya terjadi gerakan 30 September 1965. Dari kisah itu, kisah pemberontakan PKI di Madiun, apa arti penting bagi sejarah Indonesia? Pertama, membentuk tentara Indonesia yang profesional. Dan dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Dan yang perlu anak-anakku catat bahwa konflik yang terjadi berdampak banyaknya korban yang timbul. Ketidakpersatuan bangsa Indonesia tampak dalam peristiwa di Madiun ini, dan itu dimanfaatkan pula oleh Belanda beserta PKI. Karena kita diserang dari dalam PKI Madiun 1948 dan agresi Belanda kedua tahun 1948. Semoga anak-anakku mendapat hikmah dari cerita ini. Bahan ini dapat kita diskusikan, dapat kita bandingkan dengan literatur lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, jaga protokolnya, protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.